Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Istiqomah Waji dengan NIM A1G121048 dari kelas A Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haloleo. Di video ini bertujuan untuk memenuhi tugas final mata kuliah Teknologi Informasi. Tugas ini adalah simulasi pengajaran dengan bantuan alat peraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Halo, perkenalkan nama kakak Fadila Istiqomah Waji. Boleh kalian panggil Kak Fadila atau Fadila. Bagaimana kabar adik-adik pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Kakak berharap kita senantiasa diberikan nikmat kesehatan dan umur panjang. Nah, coba adik-adik tengok ke sebelah kanan atau kirinya. Apakah ada sampah yang berserakan? Jika ada, tolong dipungut dan dibuang ke tempat sampah. Karena lingkungan belajar yang nyaman adalah lingkungan belajar yang bersih dan terbebas dari sampah. Selanjutnya, kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk mengecek hadiran, di sini apakah ada teman kalian yang tidak hadir atau berhalangan hadir? Semoga teman-teman kita yang berhalangan hadir pada pagi hari ini, pada pertemuan selanjutnya dapat hadir kembali bersama kita menerima pelajaran di kelas ini. Nah, beralih ke kegiatan inti. Hari ini ada yang bisa tebak materi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Iya, melanjutkan dari materi pertemuan sebelumnya terkait waktu. Sebagai refleksi, kakak ingin bertanya kepada kalian. Ada yang masih ingat, 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Kalau 1 menit, berapa detik? 60 detik. Kalau 1 jam, berapa detik? 3.600. Kalau 1 hari, berapa jam? 24 jam. Jadi, kalau 1 hari itu berapa menit? Caranya mudah. 1 hari sama dengan 24 jam, dan 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi 24 dikali 60 sama dengan 1440 menit. Jadi 1 hari sama dengan 1440 menit. Nah, masuk ke materi utama pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai jam. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pagi hari ini itu ada 3. Yang pertama, tahu apa itu jam. Yang kedua, bentuk-bentuk jam. Dan yang ketiga, tahu cara membaca jam. Jam itu sangat erat kaitannya dengan waktu, karena jam digunakan untuk membaca atau menunjukkan waktu. Bentuk-bentuk jam itu sangat banyak dan beragam. Namun, bisa adik-adik berikan contoh bentuk-bentuk jam yang sering adik-adik jumpai di lingkungan sekitar adik-adik. Iya, ada bentuknya itu jam dinding, atau jam yang lebih kecil dari jam dinding yang bisa digunakan di tangan ialah jam tangan. Ada juga jam kecil yang bisa adik-adik gunakan untuk membangunkan adik di pagi hari, yaitu jam waker. Semua itu merupakan contoh bentuk-bentuk dari jam. Nah, tujuannya itu sama, untuk menunjukkan waktu. Nah, untuk mendukung kegiatan kita pada pagi hari ini, kakak telah menyiapkan sebuah lagu yang temanya sangat sesuai dengan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu terkait jam dan waktu. Pada saat pemutaran videonya, kakak harap adik-adik menontonnya dengan saksama. Jika ada adik-adik yang tahu liriknya, bisa dinyanyikan bersama-sama. Nah, selamat menonton adik-adik.
video lagu yang telah kakak tontonkan sebelumnya, ada yang sudah paham tentang cara membaca jam? Iya, masih banyak yang belum. Jadi, untuk menambah pemahaman kalian tentang cara membaca jam, di sini kakak telah menyediakan sebuah alat peraga berupa jam dinding. Nah, jam dinding ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu angka dan jarum. Nah, jarumnya itu ada 3. Yang pertama, jarum yang menunjukkan jam itu jam yang pendek sebelah sini, jarum yang menunjukkan menit itu jarum panjang sebelah sini, dan jarum yang menunjukkan detik itu yang ini, yang lebih tipis daripada jarum yang menunjukkan menit. Nah, misalnya contoh di sini. Pada jam dinding ini menunjukkan pukul 5.00. Dilihat dari mana? Nah, jarum pendeknya ini menunjuk ke angka 5, sedangkan jarum panjangnya menunjuk ke angka 12. Nah, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, 1 jam itu terdiri dari 60 menit. Nah, 60 menit ini dibagi ke dalam 12 angka yang ada di dalam jam. 60 bagi 12 kan 5. Jadi, 12 ke 1 itu 5 menit, 12 ke 2 1 ke 2 itu 5 menit, 2 ke 3 itu 5 menit. Begitu seterusnya sampai kembali ke angka 12. Misalnya gini, 12 ke 1 itu 5 menit, 1 ke 2 itu 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, 30 menit, 35 menit, 40 menit, 45 menit, 50 menit, 55 menit, dan kembali ke 60 menit atau 00. Jadi di sini menunjukkan jam 5, jarum pendeknya di 5 berarti jam 5 lewat 12 itu lewat 60 menit atau 00. Jadi di sini jam 5 lewat 00. Nah, selanjutnya kalau jamnya begini. Nah, seperti yang aku ajarkan sebelumnya, pertama lihat dulu di jarum pendeknya itu menunjuk ke angka yang mana. Di sini dia menunjuk ke angka 4. Selanjutnya, setelah mengetahui jarum pendeknya menunjukkan ke angka mana, kita ke jarum panjangnya yang menunjukkan menit. Nah, jarum panjangnya ini menunjukkan angka 3. Dari 12 ke 3 itu berapa? 15 menit. Jadi kan 5, 10, 15. Jadi jam 4 lewat 15 menit. Pukul 4, jarum pendeknya di 4, dan lewat 15 menit karena jarum panjangnya yang menunjukkan menit ini ada di angka 3. Jadi jam 4 lewat 15 menit. Oke. Untuk contoh ketiga, misalnya kasusnya seperti ini. Nah, jarum pendeknya itu berada di antara angka 3 dan angka 4. Namun dia belum sampai ke angka 4. Jadi ini masih disebut angka 3. Jadi jarum pendeknya menunjukkan angka 3, sedangkan jarum panjangnya menunjukkan angka 6. Nah, angka 6 itu berapa menit kira-kira lewatnya? Kita sama-sama ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jadi dia jarum pendeknya di 3 berarti pukul 3, jarum panjangnya di 6 berarti 30. Jadi menunjukkan pukul 3.30. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, maka kakak akan berikan 3 soal latihan yang bisa kalian kerjakan pada pagi hari ini. Soalnya ada di papan, bisa kalian kerjakan sekarang. Nah, dari hasil latihannya, kakak lihat sudah banyak yang paham dan mengerti tentang cara kerja membaca jam. Namun ada beberapa dari kalian yang masih keliru dalam menuliskan menit. Nah, kakak percaya dengan berbanyak latihan, kalian akan lebih mahir dalam membaca jam. Oleh karena itu, kakak akan menugaskan kalian sebagai tugas rumah untuk mengubah jam digital menjadi sebuah jam analog seperti yang ada di papan. Nah, untuk contohnya telah kakak contohkan di papan ya. Nah, untuk batas pengumpulannya itu pada pertemuan kita selanjutnya. Baik, dengan tadi telah diberikan tugas rumah, maka berakhirlah rangkaian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, ada yang bisa simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu apa saja? Iya. Nah, kakak perjelas lagi, pembelajaran kita pada pagi hari ini itu mencakup 3 aspek. Yang pertama, pengertian jam, yaitu jam adalah sebuah alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Bentuk-bentuk jam yang paling sering kita temui yaitu berbentuk jam dinding, jam tangan, atau jam waker. Dan yang ketiga, cara membaca jam. Cara membaca jam itu yang pertama dilihat ialah jarum pendeknya yang menunjukkan jam, lalu kemudian jarum panjangnya yang menunjukkan menit. Misalnya, jarum pendeknya menunjukkan angka 7, sedangkan jarum panjangnya menunjukkan angka 10. Itu berarti menunjukkan pukul 7 lewat 50. Karena dari 12 ke 10 itu terhitung 50 menit. Nah, jadi dibaca 7 lewat 50.
Nah, dengan tadi pembacaan kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kakak harap pembelajaran pada pagi hari ini dapat adik-adik terapkan ke kehidupan adik-adik sehari-hari, sehingga ilmu yang kakak berikan pada pagi hari ini lebih bermanfaat kepada adik-adik. Sebelum pulang, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoanya sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya adik-adik. Jangan lupa kerjakan tugas rumahnya dan see you.